kamu lebih senang kalau kakak kamu Madep menjadi lumpuh seumur hidupnya? Pak, saya tidak mau kakak menjadi lumpuh seumur hidup. Dan juga saya tidak bisa menyerahkan burung itu pada Bibira. Karena burung itu bukan burung saya, Pak. Bohong kamu! Pak, saya sudah bicara dengan jujur. Kamu tinggalkan puri ini. Mungkur akan pergi dari sini. Mungkur. Aki ini mau ngajarin saya atau mau jadi musuh saya? Atas nama bapak saya, Joko Tawa, saya menantang Bapak. Tidak benar. Bapak tidak akan pernah menerima tantangan kamu. Madep! Kamada benar-benar telah melukaimu, Pak. Kamada benar-benar telah melukaimu. Keterlaluan. Mana dia? Mana Kamada? Kamada! Mimpi lagi. Iya, Pak. Mama mimpi tentang Gajah Mungkur dan Gajah Madep yang berkelahi. Iya, Papa benar. Kenapa mimpi itu datang lagi? Kenapa Gajah Madep dan Gajah Mungkur terus-terusan berkelahi? Kenapa mereka harus berkelahi kalau akhirnya mereka harus mati bersama-sama? Kenapa, Pak? Kenapa? Ma, Mama. Kenapa? Sudah, Ma. Itu cuma mimpi, Ma. Mama, sudah ya. Mama tenang, ya. Mimpi itu cuma mimpi, Doro Putri. Bukan kenyataan. Mimpi cuma bunga tidur. Doro Putri nggak usah takut. Mimpi nggak akan jadi kenyataan. Tapi mimpi itu datang hampir setiap malam, Satuhu. Bayangkan. Kalau kau memang berani, ayo lawan aku. Kalau kau memang berani, hadapi aku. Ayo maju. Menurutmu yang berkelahi itu anak kita, Gajah Mungkur dan Gajah Madep, bukan perkelahian dua gajah yang sebenarnya. Benar, Pak. Dan menurut Mama, perkelahian itu terjadi
ketika Madep dan Mungkur sudah dewasa. Iya, Pak. Apa menurutmu, Mama Intan? Sayang sekali, Pak. Mimpi Mama tidak sedetil itu. Dalam mimpi Mama hanya ada 2 sosok gajah yang berkelahi habis-habisan sampai mereka meledak. Iya, Pak. Kalau Meledak. begitu, sekarang kamu panggil Madep dan Mungkur kemari. Sambil sarapan, Papa mau bicara dengan mereka. Baik, Pak. Biar saya saja. Ayo, Pak. Iya, Pak. Pak, Ma, Baru saja mau bibis susul. maaf Pak, Mungkur terlambat. Belum. Kamu belum terlambat. Mana kakak kamu? Kelihatannya masih di kamar, Pak. Perlu Mungkur jemput, Pak? Gak usah. Biar Mama yang jemput ya, Pak. Ayo. Oh. Madep, Ma, kamu gak ikut sarapan, sayang? enggak, Ma. Kenapa? Papa kamu udah nungguin loh. Papa kan lebih senang kalau sarapan bareng sama Mungkur. Loh, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ya, habis kenyataannya seperti itu. Aduh sayang, sini. Papa kamu itu orangnya nggak kayak gitu. Malah, papa kamu lebih senang kalau kalian berdua menemani papa makan. Enggak, Ma. Mungkur dan Kak Madep bisa saja saling kesal, Pak. Tapi berkelahi seperti 2 gajah yang ada dalam mimpi Mama Intan dan Mama Manikam tidak akan terjadi, Pak. Mungkur berjanji, Pak. Ya. Bagus. Nah, ini baru anak Papa. Lihat, Ma. Kalau sama Mungkur aja, Papa bisa begitu. Aduh sayang, sama kamu juga papa bisa kok kayak gitu. Hei, kamu Madep. Makan pagi aja harus dijemput. Manja sekali kamu. Mama lihat sendiri kan? Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak suka kalau Papa tegur. Kalau gak suka, ya disiplin. Setiap jam makan pagi, kita semua harus berkumpul. Mengerti kamu? Madep mengerti, Pak. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Ini sudah menjadi tradisi dan sudah kita tradisikan. Setiap jam makan pagi, kita semua harus berkumpul. Sebab pada jam makan siang ataupun malam, karena kesibukan, kita semua tidak bisa berkumpul. Mengerti kamu? Udah, Pak. Sudah, Kak. Ayo duduk. Maaf mengganggu, Den. Ada apa? Ibu sepuh menunggu di teras depan. Ah, ibu. Ibu sepuh. Iya, Den. Biar mama yang menyambut ibu ya, Pak. Dinda perlu menyambut juga, Pak. Gak perlu. Madep, Pak. Ya sudah, kamu dampingi mamamu. Mungkur tidak ikut menyambut ya, Pak. Kenapa Mungkur? Habisnya Mungkur tidak suka sama ibu sepuh. Mungkur, jaga mulutmu. Kemana Ratna Intan? Nggak tahu ibunya capek apa? Doro, sabar dulu. Silakan duduk. Ibu, Bu. Kamu itu kemana aja? Kok lama banget? Nggak tahu kalau ibu datang? Ibu, begitu dengar ibu datang, Intan langsung keluar kok. Ini? Iya. Ibu mau di sini. Mana cucu ibu? Eyang! Kamu udah besar, nak. Sini. Eyang, kok udah lama sekali sih nggak kesini nengokin Madep? Dengar, mulai sekarang Eyang akan di sini bersama kamu. Bukan begitu, Intan? Boleh kan ibu membesarkan cucu ibu? Iya. Kalau Intan sih boleh-boleh saja, Bu. Tapi kan bagaimanapun juga Intan tetap harus meminta izin pada Kanda Mego sebagai pengageng puri sekaligus papanya Gajah Madep. Aduh. Bagaimana, Pak? Niat baik ibu, jelas gak bisa kita tolak, Ma. Iya. Tapi masalahnya, apakah ajaran ibu pada anak-anak bisa sesuai dengan apa yang selama ini Papa ajarkan? Maksud Papa? Ma, biasanya
seorang nenek itu akan memanjakan cucu-cucunya. Papa khawatir kalau hal itu sampai terjadi. Apakah ajaran ibu itu tidak akan bertentangan dengan apa yang Papa ajarkan dan Papa terapkan pada anak-anak kita? Ya, kalau Papa merasa keberatan, sebagai pengageng puri, Papa bisa kok pulangin ibu kembali ke desa. Iya. Tidak. Itu tidak etis namanya, Ma. Oh, gitu ya. Lalu, apa lagi yang akan Papa lakukan? Maaf, ibu boleh saja tinggal di sini, dekat, dan boleh mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anak kita. Tapi, masalah mengarahkan anak tetap pada Papa. Ya, sudah. Sekarang, Papa ke kantor dulu. Mama baik-baik di rumah ya. Iya. Ya, jaga anak-anak. Ya, sudah. Gimana ya? Seharusnya kamu bertanya, kenapa kebebasan ibu dibatasi? Ibu ini siapa? Ibu ini apanya? Ibu kandung kamu, Ratna Intan, mertuanya. Terus kenapa dia yang merampas kamu dari tangan ibu, lalu menganggap ibu musuhnya? Ibu memang tidak pernah suka dengannya. Ibu tidak setuju kamu menjadi istri penganggeng puri. Dan ibu lebih senang kalau kamu itu menikah dengan orang biasa. Kalau menikah dengan orang biasa, perlakuan menantu yang diterapkan suamimu tidak mungkin terjadi pada ibu. Apa boleh buat? Semuanya sudah terjadi. Bu, Intan mohon sekali sama ibu. Ibu nggak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Kenapa? Kamu takut? Takut kalau suamimu tahu kalau Madep itu anak Joko Tawang, bukan anak Gajah Mego? Bu, ibu kok bicaranya kayak gitu sih? Iya, kenyataannya memang begitu kan? Gajah Mego tertarik sama kamu. Dia ngelamar, ibu tolak. Lalu dia kembali lagi membawa paksa kamu ke puri ini. Walau dia tahu kalau kamu itu istri resmi Joko Tawang. Sudah, Bu, sudah. Ibu tidak perlu lagi memperpanjang masalah ini. Bagaimana kalau ada yang mendengar semua perkataan ibu? Bagaimana? Tidak kalau Gajah Mego itu tahu kalau Madep itu bukan darah dagingnya. Tidak ada yang tahu. Sekalipun kita berteriak, pavilion ini jauh dari bangunan utama. Tapi saya mendengar semua, Ibu Sepuh. Bu, sebaiknya pembicaraan kita akhiri saja sampai di sini. Intan tidak mau, hanya gara-gara ibu marah, lalu rahasia keberadaan Madep jadi terbongkar. Intan tidak mau, Bu. Baik. Demi ketenanganmu, ibu tidak akan mengungkit masa lalumu lagi. Tapi tolong kamu atur bagaimana caranya agar Madep bisa lama dengan ibu. Jangan khawatir, Eyang. Aku akan lebih sering bersama Eyang di pavilion daripada di puri. Madep? Iya, Mah. Sayang, kamu dari tadi di sini, sayang? Iya, Mah. Dan mendengar apa yang Mama dan Eyang bicarakan, termasuk Joko Tawang yang disebut Eyang sebagai bapak. Tidak. Jangan khawatir, Mah. Aku bisa menerima kenyataan itu. Lebih baik aku tahu siapa diriku sebenarnya daripada berbangga-bangga menjadi anak pengageng. Lagi pula pengageng tahu aku ini bukan apa-apanya. Tidak, sayang. Papa kamu tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Itu sebabnya Papa memberi nama depan Gajah pada kamu. Apa artinya gajah kalau Papa hanya sayang pada Mungkur dibandingkan Madep? Tidak sayang. Kamu tidak boleh punya pikiran seperti itu. Madep benci Papa, Mah. Jangan sayang, jangan. Bagaimanapun juga, dia tetap papa kamu. Tapi kan Papa lebih mencintai Mungkur dibandingkan Madep. Madep ini bukan apa-apa di mata Papa. Madep, kalau kamu merasa saat ini kamu bukan siapa-siapa, satu hari nanti kamu harus jadi seseorang. Maksud Eyang? Kamu akan menjadi seseorang kalau kamu punya tujuan. Apa itu, Eyang? Mulai sekarang, kamu harus mempersiapkan diri agar kedudukan kamu di pengageng puri ini tidak tergoyahkan. Karena kamulah pewaris puri dan seluruh kekayaannya. Jadi apapun yang terjadi, kamu harus jadi pewaris pengganti papa kamu. Tapi kan aku anak Joko Tawang. Eyang dan Bibira akan membantu mendapatkan hak kamu. Bibira? Jadi, ibu akan menggunakan kekuatan Bibira. Iya, begitu. Apa boleh buat kalau itu harus dilakukan? Benar yang aku dengar ini, Satuhu? Potong telinga saya, Denayu, kalau apa yang saya lihat dan saya dengar ini salah. Benar Pangeran Madep itu anak bawaan Yunda Ratna Intan? Ibu Sepuh jelas bicara begitu, dan Denayu Permaisuri mengakuinya. Benarkah Ibu Sepuh akan mendorong Pangeran Madep untuk memperjuangkan haknya sebagai pewaris puri? Iya, benar, Denayu.
Kelihatannya, inilah yang membuat mimpi mengerikan itu jadi kenyataan, Satuhu. Maksudnya tentang dua gajah yang berkelahi itu? Iya. Oh, berarti dua gajah yang berkelahi 10 tahun kemudian ternyata Gajah Madep dan Gajah Mungkur anakku. Tidak. Aku tidak bisa membayangkan kalau mimpi mengerikan itu menjadi kenyataan, Satuhu. Mimpi tidak akan menjadi kenyataan kalau kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Kamu tahu bagaimana cara mengatasinya? Iya, paman saya orang pintar. Beliau pasti akan dengan senang hati membantu apabila Denayu berkenan. Tapi haruskah kita melibatkan orang pintar untuk mengatasi masalah keluarga? Ibu sepuh tidak mungkin membawa Nyibira kalau hati ibu sepuh bersih. Kenalkan aku pada pamanmu. Baik, Denayu. Kedatangan Bibirah akan membuat perpecahan antara Pangeran Gajah Madep dengan Pangeran Gajah Mungkur. Jadi mimpi mencekam itu jadi kenyataan? Iya, kalau tidak dicegah. Oh tidak. Apa ada cara untuk mencegahnya, paman? Pasti ada jalan. Katakan berapa biayanya dan apa persyaratan yang harus saya lakukan supaya Gajah Madep dan anak saya tidak berselisih. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya dan persyaratan apapun. Iya. Niat dan Ayu untuk mencegah mimpi itu jadi kenyataan. Dan Niat dan Ayu untuk mempersatukan kedua pangeran menggugah hati saya. Saya akan membantu Den Ayu agar mimpi Den Ayu menjadi kenyataan. Ya, lebih baik kekuasaan itu jatuh ke tangan Madep daripada kerukunan kakak beradik yang sudah tercipta itu harus berantakan dan berselisih. Oleskan air dalam botol ini ke kepala dan kening Gajah Mungkur ketika dia sedang tidur, supaya pikirannya menjadi jernih, tenang, dan tutur katanya menjadi lembut. Ini, terimalah. Iya. Terima kasih. Tunjukkan padaku apa yang Ratna Manika melakukan untuk anaknya. Tunjukkan padaku. Tunggu di luar sana. Iya, Denayu. Ini untuk kebaikanmu, Nak. Ini untuk kebaikanmu. Sayang, sudah tidur lagi? Ada apa, Mah? Oh, tidak. Kenapa? Kenapa kepala Mungkur basah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sayang. Mama menangis di kepala Mungkur ya? Iya, sayang. Kenapa, Mah? Kenapa Mama menangis? Tidak apa-apa, Nak. Pasti ada alasan kenapa Mama menangis. Sudah tidak apa-apa. Kamu kembali tidur lagi ya, sayang. Enggak, Mama harus jawab pertanyaan Mungkur dulu. Mungkur, sudah. Kamu tidur lagi ya, sayang. Apa yang disapkan Ratna Manikam ke kepala Gajah Mungkur, Bi? Yang pasti air dari orang pintar. Orang pintar? Sebentar. Katakan padaku. Siapa orang pintar yang memberikan air pada Ratna Manikam? Dan golongan apa dia? Katakan.
Air apa, Bi? Penyejuk hati dan pikiran. Khasiatnya, Gajah Mungkur akan dingin kepalanya, jernih cara berpikirnya, dan akan semakin lembut tutur katanya. Itu akan membuat Gajah Mungkur semakin memikat hati papanya. Dan akan membuat Gajah Minggu makin yakin bahwa Gajah Mungkur yang patut jadi pengantinnya, bukan cucuku. Itu tidak boleh terjadi, Bibira. Akan saya coba. Jadi, Mama mendengar apa? Mama mendengar teriakan kamu dan Mama mendengar suara jendela ngedubrak. Kenapa? Kenapa sayang? Entahlah, Ma. Mungkur nggak ngerti. Apa? Apa yang kamu lihat, Nak? Apa yang kamu rasakan? Nggak tahu, Ma. Tiba-tiba dada Mungkur sakit. Kepala Mungkur sakit. Dan Mungkur melihat pijaran kilat menembus jendela itu, Ma. Lalu, apa yang kamu rasakan sekarang, Nak? Mama kali yang membuat Mungkur seperti ini. Mama yang membuat Mungkur seperti ini. Bagaimana? Entahlah, Ma. Mungkur jadi curiga sama Mama. Mungkur curiga sama Mama? Apa yang telah Mama lakukan pada Mungkur, Ma? Apa? Apa? Mama tidak melakukan apa-apa? Buktinya? Buktinya? Buktinya mana? Kenapa membentak Mungkur? Mama tidak membentak. Mama bertanya. Tapi Mama membentak Mungkur. Aduh, Mungkur, kenapa kita jadi salah paham begini? Tinggalkan Mungkur, Ma. Tinggalkan Mungkur. Mungkur, kamu kenapa, Nak? Tinggalkan Mungkur, Ma. Atau Mungkur berteriak lebih keras lagi. Tinggalkan Mungkur, Ma. Bagus. Mantraku langsung bekerja. Benar, Bi. Gajah Mungkur berubah. Tidak biasanya dia teriak-teriak, apalagi pada mamanya. Dia akan menjadi jadi setelah ini. Benar, Bi. Kita lihat saja besok. Kenapa tiba-tiba Mungkur bisa bertindak kasar begitu padaku? Iya, saya juga kaget, Denayu. Kenapa Satuhu? Kenapa bisa begitu? Padahal aku baru saja mengusapkan air pemberian Ki Batu Aji ke kepalanya. Apa yang salah? Kita lihat saja besok, Denayu. Apa yang terjadi malam ini belum bisa menjadi ukuran. Apakah Den Mungkur menjadi seperti itu karena air pemberian Ki Batu Aji yang tidak bermanfaat, atau karena ada sebab lain? Iya. Kelihatannya, iya, aku memang harus bersabar. Iya. Kenapa ya? Mungkur! Kakak mau apa? Itu, kita dipanggil Papa. Kita disuruh makan bersama. Kamu mau kemana? Mau pergi? Pergi kemana? Udah, kakak nggak usah ikut campur. Pak sopir, ayo antar aku. Pergi kemana, Den? Pakai nanya, pokoknya antar aku. Mobil ini kan mau dipakai Den Romo. Mungkur ini anak sayangan. Papa tidak akan marah kalau mobilnya dipakai. Ayo buka pintunya, ayo. Mungkur, tapi- jangan Mungkur. Hei, Mungkur! Sini kamu! Sejak kapan kamu yakin Papa tidak akan marah? Kamu pergi bawa mobil tanpa seizin Papa, ha? Papa kan sayang Mungkur, Pak. Mungkur kan nomor 1 di mata Papa, walaupun Mungkur anak 2. Kamu tidak boleh ngomong seperti itu. Anak Papa yang nomor 1 tetap madep. Dan kamu tetap nomor 2. Tapi kalian berdua bisa menjadi nomor 1 di mata Papa. Kalau kalian memang pantas menjadi nomor 1. Menurut Papa sekarang siapa yang nomor 1 di mata Papa? Kalau sifat kamu seperti ini, Papa geser kamu menjadi nomor 2. Jadi kakak Madep yang nomor 1 di mata Papa. Ya, Berarti Papa lebih sayang pada kakak Madep. tidak. Papa sayang pada kalian berdua.
Tapi Papa pernah bilang, Papa lebih sayang sama Mungkur, Pak. Sekarang tidak lagi. Papa beliin plan. Papa tidak punya pendirian. Kurang ajar. Kenapa sih? Papa harus menampar segala? Mari kau, ajarin anak kamu yang satu ini sopan santun. Sekarang dia sudah berubah dan kurang ajar. Ma, kenapa Papa jadi berubah, Ma? Tidak, kamu yang berubah dan kurang ajar. Pak, Ada apa, Manik? kasihan Mungkur, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Papa tidak seharusnya menampar Mungkur. Kenapa bilang begitu? Mungkin Mungkur salah ngomong, Pak. Iya. Ya juga. Kamu benar, anak papa. Sudah, ayo. Ayo, Om Intan. Ma, lihat, Ma. Papa lebih sayang pada kakak, Ma. Mungkur iri, Ma. Mungkur iri. Sudah sayang. Ya. Sabar ya, Den. Mudah kan? Membuat Gajah Mego berubah? Ya, aku lihat perubahannya. Semoga akan selalu terus begitu, Ndoro. Dan kalau kondisi ini bisa dipertahankan, aku yakin cucuku akan menjadi pewaris utama di puri ini. Dan sesuai janji Ndoro, pavilion ini akan menjadi milik saya. Saya tidak terlalu berharap mengenai warisan atau hak anak saya sebagai pengganti Pangeran Puri. Tetapi yang saya tanyakan, kenapa perangai anak saya berubah, Ki? Apa mungkin air dari Ki Batu Aji tidak berkhasiat? Iya, Nyi Bira telah mencabut khasiat air itu dengan japa mantranya. Berarti Nyi Bira orang pintar? Bukan sekedar orang pintar, tapi juga penganut ilmu hitam. Apa jadinya kalau di puri itu ada orang yang berilmu hitam, Ki? Ya, itu tadi. Mimpi mencekam tentang gajah, dan gajah berkelahi akan jadi kenyataan. Jangan, Ki. Jangan sampai itu terjadi. Kejadian tadi pagi, antara Gajah Mungkur dan Gajah Madep adalah menuju ke arah sana. Dicegah, Ki. Dicegah jangan sampai mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Berikanlah air yang dalam botol ini kepada Gajah Mungkur. Malam ini juga. Tapi, Ki, bagaimana kalau dia menolak? Bagaimanapun caranya, usahakan agar dia bisa meminum air dalam botol ini. Minum apa? Ini demi kebaikanmu, sayang. Demi kebaikanmu. Demi kebaikan apa, Ma? Demi kebaikan apa? Satu. Mungkur. 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 Den Mungkur. Kenapa, Nak? Den? Mungkur. Ada sakit. Sakit. Den? Mungkur. Sakit. Kenapa ini? Bagaimana? Tidak tahu, Den Ayu. Aki tadi tidak bilang apa-apa. Satu. Duduk, sayang. Mungkur. Ada apa, Ma? Ada apa, Bi? Tidak ada apa-apa, sayang. Tapi kenapa Mama dan Bibi ada di sini? Tidak apa-apa. Sudah, kamu istirahat ya. Tidur, sayang. Bangun, Mungkur! Mungkur! Bangun! Mungkur! Ayo bangun, Nak! Mungkur! Bangun! Ayo bangun!
Mungkur! Gajah Mungkur! Ayo bangun! Mungkur! Ayo bangun, nak! Gajah Mungkur! Loh, kok tumben sih? Papa punya waktu buat bangunin Mungkur? Mama, emang ada salahnya kalau sekali-kali Papa ngebangunin anak saya Mama itu? Ya nggak ada sih, Pak. Nggak ada salahnya. Tapi aneh aja. Dari Mungkur kecil sampai Mungkur dewasa, Papa baru sekarang ketuk-ketuk pintu bangunin Mungkur. Aneh kan? Aneh? Apanya yang aneh? Bangunin anak sendiri kok aneh? Mama ada-ada aja. Mungkur! Bangun, nak! Gajah Mungkur! Ayo bangun, nak! Mungkur! Mungkur! Nah, sudah bangun kan? Ada apa sih, Pak? Kamu mau ikut lari pagi sama Papa? Lari pagi? Tumben banget sih, Pak, ngajakin lari pagi. Mungkur, sudahlah. Sekarang lebih baik kamu cepat ganti baju kamu dengan training. Papa tunggu di taman, ya? Ayo cepat. Ayo. Oke. Kenapa sih tumben? Papa ngajak Mungkur segala? Ada yang mau Papa bicarakan dengan Mungkur. Tapi Papa sebaiknya ajak Madep juga, nanti iri. Enggak apa-apa. Eyang, sini. Ada apa? Kok marah-marah? Itu tuh, lihat tuh. Eyang mesti lihat. Papa bikin ulah lagi. Kamu itu bukan anak-anak lagi. Sudah dewasa. Papa kamu bikin ulah apa? Iya, tapi Eyang mesti lihat. Lihat sini. Ayo lihat. Ayo, sini. Tuh, lihat tuh. Tuh, lihat. Tuh. Mungkur, tidak lama lagi Papa akan bangun sebuah gazebo yang sangat indah, khusus untuk kamu. Gazebo, Pak. Ya, gazebo. Sebuah gazebo yang sangat indah, khusus untuk anak kesayangan Papa. Semua ini sudah Papa rencanakan dari dulu. Untuk kamu, anak kesayangan Papa sejak kecil. Terima kasih ya, Pak ya. Ya. Tuh, kenapa sih Papa lebih memperhatiin Mungkur daripada Madep, Yang? Kenapa? Bira, Ya, Doro. apa jawabmu setelah kamu lihat semuanya? Japa mantra sudah saya gunakan bertahun-tahun. Ternyata masih kalah dengan japa mantra yang dimiliki oleh Ratna Manikam. Lalu bagaimana? Kamu menyerah? Tentu tidak. Setelah saya bersabar bertahun-tahun, apa saya harus menyerah sekarang? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Dengan menyingkirkan Pangeran Mungkur, maka pertikaian ini akan selesai. Menyingkirkan? Iya, Tapi aku tidak mau ada pembunuhan. tidak perlu dengan pembunuhan. Jadi, Dengan racun buatanku, maka Pangeran Mungkur akan menjadi lumpuh. lumpuh? Iya, dengan begitu, dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Karena tidak mungkin seorang pengageng puri adalah seorang pangeran yang lumpuh. Ini benar-benar ide yang cemerlang. Aku setuju. Eyang, tapi... Ini buat kebahagiaan kamu. Buat masa depan kamu. Apa, Ki? Apa yang harus saya lakukan? Hatiku tidak enak. Cobalah kamu pergi ke Puri, lihat apa yang terjadi di pavilion di mana Nyi Bira berada. Wewenang saya apa, Ki? Kalau melihat Nyi Bira akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kamu itu bukan anak kemarin sore. Hah? Cepat lakukan tugasmu. Baik, Ki. Saya pergi. Ya, hati-hatilah. Berikan aku racun pelumpuh. Racun pelumpuh. Berikan. Tepat. Racun kobra.
Engkaulah yang bisa memberikannya kepadaku. Ambilkan itu. Ambilkan itu. Ambilkan. Ambilkan untuk kuberikan padaku. Ini adalah racun penyumbat peredaran darah. Aku jamin, ini akan lebih manjur. Sekali minum, pasti akan langsung lumpuh. Bagaimana cara memakainya, Bi? Teteskan itu pada minuman. Sekali teguk, maka peminumnya akan langsung lumpuh. Tapi kapan sebaiknya saya memberikan racun ini? Lebih tepat diberikan pada saat olahraga pagi. Iya, baik, Bi. Untung Ki Batu Aji mengutusku ke sini. Kalau tidak, mana mungkin rencana jahat mereka bisa aku ketahui. Aku harus bicara pada Pangeran Mungkur. Pangeran Mungkur! Pangeran Mungkur! Pangeran Mungkur! Pangeran Mungkur! Pangeran Mungkur! Pangeran! Siapa sih? Pangeran, buka jendelanya! Siapa sih? Nggak ada siapa-siapa juga. Pangeran Mungkur tidak melihat aku. Angin kali, nggak ada siapa-siapa. Pangeran Mungkur, tunggu! Burung hantu? Iya, Pangeran. Saya ingin bicara dengan Pangeran. Kamu bisa bicara? Iya, sayalah yang memanggil-manggil dan mengetuk-ketuk jendela tadi, Pangeran. Kamu benar-benar bisa bicara? Ya, saya. Kamu ini siapa? Mau kamu itu apa? Ini mengenai niat jahat Ibu Sepuh dan Bik Bira. Ayo, terbang bersamaku. Kita bicara di luar. Ayo naik, jangan takut. Jangan takut. Ayo duduk di punggung saya. Aku mau dibawa mana? Sudahlah, ikut saja. Ini mengenai niat jahat Ibu Sepuh dan Nyi Birah, Pangeran. Apa? Niat jahat Ibu Sepuh dan Nyi Birah? Iya, Ibu Sepuh menginginkan kelumpuhan seumur hidup Pangeran. Kenapa? Untuk memastikan warisan dan kedudukan sebagai pengageng puri jatuh ke cucunya. Kakak Madep? Iya. Tapi aku dan Mama kan tidak pernah mempermasalahkan warisan. Aku juga tidak tergila-gila untuk menggantikan posisi Papa. Tapi kenapa yang jadi kayak gitu? Ibu Sepuh akan memberi Pangeran minuman beracun besok. Pasti pada saat aku olahraga pagi ya? Tepat sekali. Kalau begitu, besok aku nggak mau olahraga, nggak mau lari pagi. Jangan, Pangeran. Jangan rubah kebiasaan. Tapi kan aku mau diracun. Aku nggak mau lumpuh seumur hidup. Kita beri Ibu Sepuh pelajaran. Maksudmu? Usahakan Pangeran olahraga pagi bersama Pengageng Puri dan Pangeran Madep. Untuk apa? Biar saya punya kesempatan nukar minuman beracun yang akan Pangeran minum dengan minuman Pangeran Madep. Berarti Kakak Madep dong yang akan menjadi lumpuh. Untuk memberi pelajaran, apa salahnya? Tapi aku kasihan sama Kak Madep kalau dia lumpuh seumur hidup. Jadi Pangeran lebih senang kalau Pangeran sendiri yang lumpuh seumur hidup? Enggak, tapi... Sudah, serahkan saja semuanya pada saya. Pegangan, Pangeran. Awas! Awas, Pangeran! Awas! Satuhu? Iya, Ndoro.
saya bawa. Aduh, jangan Doro. Ini sudah menjadi tugas saya. Gak apa-apa. Tumben. Baik benar Doro Sepuh. Ibu Sepuh yang membawa nampan itu. Iya, Denayu. Aduh, Satuhu, kenapa kamu kasih begitu aja? Hah? Permisi, Denayu. Aduh, gimana? Yuk. Loh, kok ibu yang nganter minuman? Gak apa-apa kan sesekali? Iya. Ayo masuk. Ini buat Mungkur. Burung hantu itu rese banget sih. Ya sudah, sekarang minum dulu, nanti baru kita bahas burung itu. Iya, Pak. Ibu? Madam! Ibu kenapa, Bu? Ibu? Ibu? Kak! Madam! Kak! Kak Madep! Madep! Kak! Madep, kau kenapa? Madep! Madam! Kak! Kenapa? Kenapa, Pak? Madep! Madep! Kenapa? Apa yang terjadi, Pak? Nggak tahu, Ma. Kak! Kenapa sih, Pak? Ya, hanya lemas sekali. Pasti Papa dia lemas. burung. Kurang ajar. Kak! Kak Madep! Burung. Kak! Hei, burung hantu! Benarkah? Kau yang telah menyebabkan anakku seperti ini, ha? Kurang ajar kamu! Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini, ha? Kenapa? Sebenarnya kamu itu siapa? Hei! Ayo jawab! Kurang ajar kamu! Jawab! Burung hantu itu pasti suruhannya orangnya Rata Manikam. Tapi bagaimana mungkin burung hantu itu tahu aku memberikan racun pada Gajah Mungkur? Pasti dia menguping pembicaraan kita. Celaka, celaka ini. Burung hantu itu harus dibunuh. Kalau tidak, ia akan membocorkan rahasia kita. Iya, apalagi burung hantu itu bisa bicara, Doro. Apalagi bisa bicara. Tapi bagaimana caranya kita membunuhnya? Pengageng Puri pasti tidak ingin Pangeran Madep menjadi lumpuh untuk selamanya, ya kan? Iya, iya, Bi. Menantuku memang sangat terpukul begitu tahu Madep akan menjadi lumpuh seumur hidup. Sampai dia berusaha mencari dokter, cari tabib, orang pintar, tapi tetap tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan Madep. Doro harus bujuk Pengageng agar Pengageng mau menerima uluran tangan saya. Bilang kalau hanya saya yang bisa membantu dia. Tapi apa yang akan Bibi katakan kalau papanya mau menerima pertolongan? Saya akan periksa dia. Begitu saya periksa dia, saya akan bilang bahwa penyakit kelumpuhan Pangeran Madep adalah dikarenakan burung hantu itu. Saya akan bilang obat kelumpuhan Pangeran Madep adalah kepala burung hantu sialan itu. Kepala burung hantu itu? Iya. Tapi bagaimana kalau Gajah Mungkur menolak dan tidak menyerahkan burung hantu itu untuk menyembuhkan Madep? Pasti akan fatal akibatnya. Pengageng pasti akan marah dan menyangka bahwa Mungkurlah yang menyebabkan Pangeran Madep menjadi lumpuh. Dan lihat, dia pasti akan diusir dari rumah ini. Aku senang mendengar Mungkur diusir. Tapi bagaimana dengan cucuku? Bisakah dia kembali seperti semula? Sekarang sudah 7 hari dia terbaring tidak berdaya. Tenang Doro, saya punya penawarnya. Ki, tunggu Ki. Kenapa Ki menyerah Ki? Tolong jelaskan pada saya. Kenapa Ki mundur?
Maaf, pokoknya Aki menyerah. Maaf, permisi. Tapi kenapa, Ki? Ki, tunggu, Ki. Bagaimana? Ki Paman Alas gagal juga? Iya, Bu. Gimana kalau Ibu usul? Ada apa, Bu? Bibira. Bibira? Memangnya ada apa dengan Bibira? Apa salahnya kalau dia menolong putramu? Memangnya Bibira itu orang pintar atau apa, Bu? Ibu pernah lihat dia nolong orang. Siapa tahu dia juga bisa nolong mandep. Iya, baiklah. Dicoba. Tidak apa-apa. Jadi anak-anak penganggeng setuju? Iya. Sekarang kalau bisa bawalah Bibira ke kamar madep. Kelihatannya gelisah sekali. Ada apa? Aku nggak tega ngeliat keadaan Kamadep. Tidak tega? Ya, karena aku dia jadi kayak gitu. Tapi kamu akan menjadi seperti itu kalau botol minuman itu tidak ditukar. Kalau botol minuman tadi aku buang, Kamadep tidak akan lumpuh. Aku kasihan sama dia. Itu pelajaran untuk yang jahat. Tapi, memangnya Kamadep yang jahat? Memang bukan. Yang jahat itu Ibu Sepuh dan Nyibira. Kalau begitu sembuhkan kakakku. Aduh, pangeran ini bagaimana? Pangeran ini dijahati. Pangeran itu mau disingkirkan oleh Ibu Sepuh. Aku kasihan sama kakakku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kembalikan kakakku seperti sebelumnya. Kamu bisa kan menyembuhkannya? Aku tidak bisa. Lalu siapa yang bisa? Yang membuat sakitlah yang bisa menyembuhkan. Bibira? Benar. Baiklah, kalau begitu aku akan bilang sama papa. Biar Bibira yang menyembuhkan kakak. Pangeran terlambat. Bibira sudah di kamar Pangeran Madep. Kalau boleh aku sembuhkan, katakanlah padaku. Dengan apa aku pulihkan keadaan? Aku mengerti. Bagaimana, Bi? Katakan, jangan ragu. Udah ngomong terus terang. Saya... Bi, katakan saja. Saya jadi tidak enak. Tapi kelihatannya saya harus bicara terus terang. Katakan saja. Bagaimana Ndoro Sepuh? Bilang terus terang. Obat yang bisa menyembuhkan kembali Pangeran Madep adalah kepala burung hantu. Kepala burung hantu? Iya, Ndoro. Yang tadi pagi menyamar botol? Benar. Kamu pikir aku tahu burung hantu siapa itu? Bagaimana kita bisa potong kepalanya kalau kita sendiri tidak tahu burung hantu itu milik siapa? Burung hantu itu milik Pangeran Gajah Mungkur, Ndoro. Punya Gajah Mungkur? Iya, begitulah kata gaib pada saya. Ma? Iya, Pak. Suruh Satuhu untuk manggil Mungkur. Papa tunggu di ruang keluarga. Pak, jangan gegabah. Jangan terburu-buru menyalahkan Mungkur. Sudah lama, lakukan saja perintah Papa. Mama nggak kasihan lihat madep seperti itu. Sudah sana, cepat. Iya, Pak. Iya, cepat. Bu, maaf, saya tinggal dulu. Iya. Kita berhasil. Mudah-mudahan saja semuanya lulus. Masuk! Papa memanggil Mungkur. Iya, masuk kamu. Kamu boleh bangga. Kalau selama ini, Papa lebih perhatian sama kamu dibanding kakakmu Madep. Tapi kamu belum tahu, keadaan itu bisa berubah 180 derajat. Kalau ternyata penilaian Papa terhadap kamu keliru. Papa ini bicara apa? Ini mengenai apa, Pak?
Ini soal burung hantu punya kamu. Burung hantu? Saya nggak punya burung hantu, Pak. Jadi kamu menyangkal kalau burung hantu punya kamu itu yang telah menyebabkan kakakmu lumpuh seperti itu, hah? Pak, saya tidak merasa punya burung hantu. Dan burung hantu yang tadi pagi membuat keributan itu tidak membuat kakak menjadi lumpuh. Mungkur, kamu masih mau menyangkal kalau burung hantu itu milik kamu, hah? Pak, kenapa saya harus mengaku? Kalau saya tahu persis kalau burung hantu itu tidak membuat kakak menjadi lumpuh. Sudah, lebih baik sekarang juga kamu serahkan burung hantu itu pada papa. Biarkan Bibira yang memotong kepalanya untuk mengobati kelumpuhan kakakmu itu. Mengerti kamu? Enggak, Pak. Enggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin bagaimana? Pertama, burung hantu itu bukannya membuat kakak menjadi lumpuh. Dan yang kedua, burung hantu itu bukan punya Mungkur. Berarti kamu lebih senang kalau kakakmu Madep menjadi lumpuh seumur hidupnya. Pak, saya nggak mau kakak menjadi lumpuh seumur hidup. Dan juga saya nggak bisa menyerahkan burung itu kepada Bibira. Karena burung itu bukan burung saya, Pak. Bohong kamu. Pak, saya sudah bicara dengan jujur. Baik, Papa beri waktu kamu 10 menit. Kamu serahkan burung hantu itu untuk mengobati kakakmu yang lumpuh. Atau kamu tinggalkan puri ini. Ingat, 10 menit. Bira, bagaimana? Ada perkembangan? Hanya kepala burung hantu itulah yang bisa menyembuhkan Pangeran Madep. Emangnya nggak ada yang lain apa? Tidak ada. Celaka. Aduh, Pak. Bagaimana ini? Apa Mungkur mau menyerahkan burung hantunya? Enggak, Ma. Mungkur tetap nggak mengaku kalau burung hantu itu punya dia. Tapi menurut bisikan gaib, burung hantu itu adalah milik Pangeran Mungkur. Iya, tapi katanya bukan. Lalu bagaimana, Bira? Kalau sampai kepala burung hantu tidak bisa didapatkan? Dengan sangat menyesal, saya harus mengatakan kalau Pangeran Madep akan lumpuh untuk selamanya. Apa? Tidak, Pak. Apa boleh buat? Tidak. Aku terpaksa akan memaksa Mungkur untuk menyerahkan burung hantu itu. Iya. Aku punya cara lain. Eyang. Iya, kamu tenang. Kamu nggak perlu ikut campur. Karena ini semua buat masa depan kamu dan kebaikan kamu. Iya, Eyang. Terima kasih. Mungkur, dengarkan baik-baik permintaan Papa. Kamu serahkan burung itu untuk mengobati kakakmu. Atau sesuai dengan permintaan Papa, kamu tinggalkan puri ini. Ma, Mama jangan ikut campur. Tapi Mungkur, bagaimana? Kamu serahkan burung itu atau tinggalkan puri ini? Lebih baik saya pergi dari sini daripada saya tidak bisa menyerahkan apa yang tidak bisa saya serahkan. Walaupun kamu harus kehilangan warisan. Iya. Walaupun harapan kamu untuk menggantikan Papa sebagai pengageng di puri ini menjadi hilang. Mungkur, Saya tidak pernah bermimpi untuk menggantikan Papa sebagai pengageng puri. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga kamu tinggalkan puri ini. jangan. Tinggalkan Papa dan tinggalkan semuanya. Biarkan si lumpuh yang menggantikan kedudukan Papa daripada Papa mengangkat calon pemimpin yang tidak punya pri kemanusiaan seperti kamu. Keluar! Jangan, Pak. Baik, Pak. Sudah. Mungkur. Apa yang terjadi? Papa mengusir Mungkur, Ma. Papa mengusir kamu? Iya, Ma. Tidak Papa sangka, Ma. Anak kita Mungkur yang baik hati dan berbudi pekerti luhur itu ternyata hatinya busuk. Musuh bagaimana, Pak? Dengan bantuan kekuatan burung hantu itu dan mungkin dengan bantuan orang pintar, dia telah berhasil membuat kakaknya Madep menjadi lumpuh. Tidak, Pak. Mungkur pasti berhayal. Dengan berhasilnya dia membuat kakaknya menjadi lumpuh. Maka semua warisan dan kedudukan Papa sebagai pengageng di puri ini, maka dengan mudah dan mulus akan jatuh ke tangannya. Tidak, Pak. Salah besar. Kalau Mungkur punya hayalan seperti itu, mah, memang Papa akui. Dulu,
Papa pernah memuja dia dan menggadang-gadang dia untuk menggantikan posisi Papa. Tapi apa pantas, Ma, calon pemimpin seperti dia dan mendapatkan kedudukan seperti itu? Tidak. Tidak, Ratna Manikam. Lebih baik kedudukan Papa berikan pada si lumpuh daripada Papa berikan pada anak Mama yang berhati busuk itu. Dengar, Pak. Tidak, Mama yang harus dengar Papa. Ratna Manikam. Manikam sudah cukup banyak mendengar cerita Papa. Sekarang Papa yang mendengarkan Manikam. Ya, sekarang mau bicara apa? Mama mau bela anak Mama itu kan? Bicara kejujuran, Pak. Kejujuran apa? Pertama, Mungkur tidak pernah punya ambisi untuk menggantikan Papa sebagai pengageng puri. Mungkur cukup tahu diri. Mungkur itu cuma putra kedua. Mungkur juga tahu yang berhak menggantikan Papa adalah putra pertama. Ma, bisa kau pegang pernyataan ini? Dan yang kedua, Manikam dan Mungkur cukup bahagia bisa ikut Mukti Wibowo di puri ini. Manikam tidak pernah mengajarkan Mungkur hidup karena warisan. Benar, Mungkur? Dan yang ketiga, perlu Papa ketahui, yang membuat Madep lumpuh itu sebenarnya adalah ayahnya sendiri, Pak. Jangan asal bicara kamu. Manikam tidak asal bicara. Manikam bicara apa adanya. Ibu Sepuh dan Bibira itu kerjasama. Ibu Sepuh meminta Bibira untuk melumpuhkan Mungkur. Tetapi setelah Madep yang lumpuh, Ibu Sepuh kembali meminta bantuan Bibira untuk menyembuhkan Madep, Pak. Papa tidak percaya. Keputusan Papa tetap. Mungkur harus keluar dari puri ini. Kalau dia tidak mau menyerahkan burung hantunya pada Papa. Mama boleh juga pergi dari rumah ini kalau Mama tidak suka dengan sikap Papa. Sudah lama. Mungkur pergi saja dari sini. Nggak apa-apa kok. Ya, cepat kamu keluar dari sini sebelum Papa melempar kamu. Baik, Pak. Baik. Mungkur akan pergi dari sini. Ya. Selamat tinggal, Pak. Mungkur. Kita telah berhasil mengusir Mungkur dari puri ini, Bibira. Berarti kuasa untuk memiliki pavilion ini menjadi kenyataan, Doro. Iya. Tapi aku masih memerlukan bantuanmu. Bantuan apa lagi? Untuk mempercepat Gajah Madep mendapatkan kedudukan papanya menjadi pengageng puri. Itu masalah kecil. Saya akan mengeluarkan segenap kemampuan saya untuk bisa menyembuhkan Pangeran Madep dan menjadikannya pengageng puri. Sudah saya duga. Kenapa kamu langsung gak permisi? Maaf, Bu. Tapi hanya dengan cara begini saya jadi tahu apa sebabnya Ibu membawa Bibira ke rumah ini. Iya, Ibu memang benar. Saya sangat menginginkan supaya Gajah Madep bisa menggantikan posisi papanya sebagai pengageng puri. Tapi bukan begini caranya, Bu. Bukan dengan kekuatan Bibira. Ini buat kebaikan kamu, Intan. Juga masa depan Madep. Iya, saya tahu, Bu. Tapi kalau pada akhirnya anak saya, cucu Ibu sendiri yang jadi korban, lalu bagaimana kalau Gajah Madep tidak bisa sembuh lagi, Bu? Bibira akan membantu menyembuhkan anakmu. Bukan begitu, Bibira? Iya benar. Saya yang akan bertanggung jawab. Iya, harus. Tapi saya tetap tidak setuju dengan cara kalian. Sini. Sini. Ada apa sih, Bu? Kenapa? Kamu tahu, kenapa Ibu selalu minta bantuan Bibira? Loh, bukannya memang Ibu selalu minta bantuan Bibira dalam segala urusan apapun, ya kan? Itu karena rasa ketakutan Ibu. Ketakutan Ibu akan masa depan Madep. Ibu takut kalau Madep tidak bisa menggantikan papanya sebagai pengageng puri. Ibu, kenapa Ibu harus selalu takut? Masa depan Madep itu sudah jelas, sudah pasti. Dia akan menggantikan posisi papanya sebagai pengageng puri, Bu. Itu yang sangat Ibu takutkan. Alasannya apa? Ya, karena Ibu takut suamimu tahu bahwa anakmu itu bukan anak sebenarnya. Bu, kenapa sih Ibu bicara seperti itu? Kamu pasti tahu persis kalau bayi yang kamu lahirkan dan pengageng puri memberikan nama Gajah Madep itu adalah bayimu dengan Joko Tawang. Tapi papanya tidak tahu, Bu. Bagaimana bisa tidak tahu? Bayi itu lahir 7 bulan setelah kamu resmi jadi istri pengageng puri, iya kan? Ya, itu memang Intan akui, Bu. Intan,
Gajah Mego itu bukan orang bodoh, Intan. Asal kamu tahu, tidak mungkin Gajah Mego menikah dengan Ratna Manikam kalau dia merasa puas dengan anak pertama yang lahir dari rahimmu. Dan kamu juga ingat kan, bagaimana waktu Gajah Mungkur lahir, dipuji dan dielulukan? Oh ya, ini baru jagoan Papa. Jagoan Papa Gajah Mungkur. Doakan mudah-mudahan Gajah Mungkur nantinya akan menjadi andalan di puri ini di kemudian hari. Ma, terima kasih banyak ya. Mama telah menjadikan Papa bahagia dan bangga, serta menjadikan Papa sebagai laki-laki yang sejati. Makasih ya, Pak. Ayo Intan, ayo kamu berikan ciuman pada Gajah Mungkur. Ini anakmu juga. Ayo. Aduh, ganteng banget. Kamu ganteng banget Gajah Mungkur nanti akan menjadi pesaing anakmu, si Gajah Madep itu. Kamu ingat itu, Ratna Intan? Iya, Bu. Intan ingat. Intan ingat sekali pada waktu itu pengagum bilang kalau Gajah Mungkur akan menjadi saingan Gajah Madep. Ya. Tapi kenapa kamu tidak mempersoalkan istilah anakmu ketika itu untuk Gajah Madep? Iya, karena menurut Intan istilah anakmu itu biasa, Bu, dari seorang ayah untuk anaknya. Tapi tujuan Gajah Mego itu lain. Maksud Ibu apa? Nah, istilah anakmu ketika itu adalah untuk menyindir kamu, agar kamu tahu kalau Gajah Madep itu adalah anakmu, bukan anak pengageng puri. Benarkah sampai sejauh itu, Bu? Kenapa sih kamu tidak peka? Kamu tidak lihat kenyataan bahwa Gajah Mungkur begitu dia lahir, dia lebih dilulukan, lebih dipuji-puji daripada Madep. Iya sih, Bu. Intan juga merasakan itu. Iya, jadi jangan salahkan Ibu kalau Ibu mengambil jalan pintas untuk kepastian masa depan Madep. Iya, Bu. Intan ngerti. Ya, sini. Lebih baik sekarang kamu doakan agar si Gajah Mungkur itu sesat dan lupa jalan pulang. Iya, Bu. Iya. Perjalanan ini menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang, indah, indah, indah pemandangan. Pohon-pohon rindang menghias jalan, gemersik daunnya tertiup angin, burung terbang melayang-layang. Perjalanan ini menyenangkan. Bunga-bunga indah berwarna-warni menebar pesona dan menyebar wangi. La 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 la, la 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 la. Oh, danau yang indah damai mempesona, menghiasi alam penenang jiwa. Perjalanan ini menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang, indah, indah, indah pemandangan. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Hei, Pangeran! Hei, Mau kemana, Pangeran? entahlah, aku hanya mengikuti langkah kakiku. Hanya
hanya mengikuti langkah kaki. Papa mengusirku. Kenapa? Apa salah pangeran? Aku dituduh membuat Kamada menjadi lumpuh. Lalu? Iya, aku harus menyerahkan kamu untuk mengobati lumpuhnya. Sudah dijelaskan, siapa yang membuat semua itu? Sudah. Mama yang menjelaskannya, tapi Papa tetap tidak percaya. Bagus kalau begitu. Kenapa bagus? Berarti apa yang tersurat akan terjadi. Maksudmu? Ikuti aku, Ki Batu Aji akan memberi bekal. Ki Batu Aji? Guru yang mengutusku, dan guru yang akan membantumu mencapai kesempurnaan. Ayo. Ayo naik. Pegangan. Itu guru. Ayo cepat. Wah, akhirnya bertemu juga. Terima kasih, Aki mau menerima saya. Iya, dan Ayu Ratna Manikam sudah beberapa kali datang kemari. Oh, Mama sering kesini? Iya, Satuhu lah yang memperkenalkan saya. Satuhu itu keponakan saya. Oh, Pangeran tahu kenapa Pangeran dibawa ke sini? enggak, Ki. Disinilah Pangeran akan digembleng untuk mempelajari ilmu bela diri agar bisa melawan ketidakadilan. Iya, Papa telah mengusirku karena kesalahan yang tidak aku lakukan, Ki. Pelakunya Nyibira, dalangnya yang sepuh. Iya, Mama sudah beritahu Papa, tapi Papa tidak percaya. Jangan khawatir, suatu saat nanti Papa Pangeran akan menyesal dengan tindakannya. Itulah yang saya harapkan, Ki. Iya, saatnya mempelajari ilmu kanuragan. Binatang apa itu, Ki? Dialah gurumu. Guruku? Iya. Ini murid baru saya, Ki. Iya, jadikanlah dia perkasa. Agar bila dia kembali ke Puri, dia bisa menghadapi segala macam persoalan. Baik, Ki. Perintah Ki Batu Aji, saya junjung tinggi. Iya, bagus. Mari Pangeran, ikut saya. Hei, lepaskan saya! Hei! Apa-apa nih? Hei! Hei, lepaskan saya! Ki! Aki ini mau mengajari saya atau mau jadi musuh saya? Baik. Mulai sekarang aku akan menjadi guru bela dirimu. Baik, Guru.
Apa lagi yang Bibira lakukan? Katanya disuruh menyembuhkan Pangeran Madep. Iya, aku tahu. Tapi kenapa kembali ke ruangan ini? Kenapa kembali ke sini? Dan menghadap buku kuno ini? Sekarang kamu lihat, Madep sudah sebulan ini lumpuh dan sama sekali tidak bisa apa-apa. Katanya bisa menemukan penawarnya. Mana? Sabar, Doro Sepuh, sabar sebentar. Tapi bagaimana kalau penawaran tidak ketemu? Ya Pangeran Madep akan kembali lumpuh. Oh, tidak. Tapi kamu bilang kamu bisa menemukan penawarnya. Ya memang saya bilang begitu, Doro. Tapi yang punya penawarnya bukan saya. Siapa yang punya? Ya tentu saja buku kuno ini dan bola kristal ini. Celaka mati aku. Bagaimana mungkin? Tidak. Berikan ramuannya kepadaku, bola kristal. Berikanlah. Bagaimana, Bi? Tenang, Doro. Ramuannya sudah di tangan. Mari. Bagaimana ini? Eyang! 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 Kenapa aku ditinggalin sendiri sih? Aduh, bagaimana bisa tenang, Yang? Orang lagi nggak bisa bergerak begini, malah ditinggal sendirian. Tenang. Eyang sudah mendapatkan penawarnya. Jadi Eyang sudah mendapatkan penawarnya? Iya. Kalau begitu, aku bisa sembuh. Aku bisa berdiri lagi, Yang. Iya, bisa. Ya udah, kalau begitu sembuhin aku, Yang. Mana penawarnya? Bibira, obatnya. Cepat berikan pada cucu saya. Ayo, cepat. Baik, Doro. Pangeran harus meminum ini langsung dari botolnya. Iya. Jangan kaget kalau sampai terjadi guncangan. Iya, Nyai. Sekarang buka mulutmu. Aku sembuh, Yang. Eyang, aku sembuh. Sembuh! Mama! Ma! Ayo, Aku sembuh. Ma! Mama nggak senang Madep sembuh? senang. Iya, terus kenapa? Cara kamu sakit dan cara kamu sembuh yang Mama gak suka. Maksud Mama? Kamu sakit dikarenakan Bibira. Kamu sembuh juga karena dia. Permainan apa ini? Jadi Mama sudah tahu? Iya, Mama sudah tahu. Dan Mama nggak senang? Mama sangat tidak senang kalau kamu terlibat dalam permainan ini. Ma, aku juga nggak mau terlibat dalam permainan seperti ini. Tapi karena aku selalu melihat Mungkur yang selalu disayangi sama Papa, ya jadi aku terpaksa menikmatinya, Ma. Dan kalau Madep itu tidak melakukan kecurangan ini, dia tidak mungkin mengalahkan Mungkur, Intan. Itu kan menurut pandangan Ibu. Ibu yakin suamimu pasti tahu bahwa Madep ini bukan anak kandungnya. Dan suamimu Penggang Gempuri, Ibu yakin sadar kok. Sesadar-sadarnya bahwa Madep ini adalah bayi bawaan dan anaknya Joko Tawa. Jadi tidak mungkin dia mengangkat penggantinya itu yang bukan darah dagingnya sendiri. Oh, jadi karena persoalan itu, saya memang mengetahui siapa Madep itu sebenarnya. Tapi sebenarnya, saya tidak pernah mempersoalkan keberadaan Madep dan masa lalunya. Saya akui,
Saya yang telah merebut Intan dari Joko Tawang. Menjadi resiko saya untuk menerima bayi yang dikandungnya menjadi anak saya. Oleh sebab itu, Madep sebagai anak pertama berhak memakai nama Gajah sebagai nama depannya. Saya dan Intan boleh saja tahu siapa Madep sebenarnya, tapi seharusnya Madep gak perlu tahu bapak kandungnya yang asli. Papa benar. Seandainya saya tidak tahu siapa bapak saya yang sebenarnya, mungkin saya tidak akan sebenci ini sama Papa. Atas nama bapak saya, Joko Tawang, saya menantang Papa. Tidak, Madep. Papa tidak akan pernah menerima tantangan kamu. Kalau Papa menolak, saya akan tetap melawan, Pak. Tidak, Madep. Papa tidak akan pernah melawan kamu. Mengerti? Pak. Sudah, Madep, mundur, hentikan. Cukup, mundur, hentikan. Kurang ajar. Akhirnya kita ketemu juga, Bira. Berarti kau yang mengirim burung hantu itu ya? Iya. Ajar. Dada Papa sakit sekali. Papa kenapa? Papa kenapa? Tidak kuat. Pak, jangan tinggalin kami, Pak. Pak. Papa. Dada Papa sesak sekali. Papa. Jangan tinggalin kami, Pak. Kami mohon. Maafkan Papa. Karena tidak bisa bersama kalian lagi. Maafkan Papa. Jangan tinggalin kami. Papa, aku mohon. Papa.
Bapak. Kamada benar-benar telah melukaimu, Pak. Kamada benar-benar telah melukaimu. Mana dia? Mana Kamadep? Kamadep! Jangan ganggu. Kamadep! Kamadep! Jangan lari kamu! Kamu membunuh papaku. Iya, karena bapakmu membunuh bapakku. Kalau begitu, aku akan bela Pati. Aku akan bela Pati. Sekarang saja bunuh aku. Iya, kamu memang benar. Lebih baik kita mati bersama. Ayo, maju kau. Iya!